jika nanti di akhirat ada dua orang yang bermusuhan sampai mati tidak mau bertegur sapa satu sama lain, maka mereka akan dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, orang ini adalah orang yang zalim kepada saya. Tolong ya Allah, ambil amal baiknya, berikan kepada aku agar aku bisa masuk ke dalam surgamu." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bagaimana mungkin aku mengambil pahala orang yang menzalimimu sementara dia sudah tidak memiliki sedikit pun pahala dan kebaikan pada dirinya." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, dan bersolawat kita kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan marilah kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sejenak kita kembali merenungkan, kita kembali lagi mengingat-ingat. Kita sering mendengar wasiat takwa, dan kita tahu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya bersegeralah pada ampunan Tuhanmu, bersegeralah menuju ke surganya Allah seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ayat yang selanjutnya, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang yang bertakwa itu? Maka di dalam ayat ini Allah memberikan 3 ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik ketika dia sedang senang maupun ketika dia sedang susah. Orang yang bertakwa di hadapan Allah adalah orang yang ketika lapang dan banyak hartanya dia rajin bersedekah, dan ketika dia sedang susah atau sedikit hartanya tak lantas menghentikan sedekahnya. Artinya adalah orang yang suka membantu dalam kebaikan, orang yang dermawan, orang yang mau menolong orang lain saat dalam kesusahan, orang yang mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk jangan berhenti bersedekah meski hanya dengan sebutir kurma. Dan ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarah, orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan kemarahan. Orang yang bertakwa di sisi Allah adalah orang yang dapat menguasai dirinya pada waktu sedang marah. Orang yang baik sifatnya, orang bertakwa, takwa itu bisa menjadi obat bagi segala kemarahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa asyadidu bisura'ah, innama asyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat,
itu bukanlah orang yang menang dalam bergulat. Sesungguhnya orang yang benar-benar kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika dia marah. Lalu ciri yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Ciri ketiga orang yang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang mau memaafkan kesalahan tetangganya, kesalahan temannya, kesalahan saudaranya. Takwa menjadikan kita menjadi orang-orang yang rendah hati, mudah meminta maaf. Jika kita orang yang rendah hati, jika kita merasa memiliki banyak dosa, lalu kenapa kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Bukankah kita juga mempunyai banyak kesalahan? Bukankah kita mempunyai banyak dosa? Maka orang yang bertakwa, dia rela membuka hatinya dan dadanya untuk memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabat, jika nanti di akhirat ada dua orang yang bermusuhan sampai mati tidak mau bertegur satu sama lain, maka mereka akan dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, orang ini adalah orang yang zalim kepada saya. Tolong ya Allah, ambil amal baiknya, berikan kepadaku agar aku bisa masuk ke dalam surgamu." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bagaimana mungkin aku mengambil pahala orang yang menggolimimu, sementara dia sudah tidak memiliki sedikit pun pahala dan kebaikan pada dirinya. Kalau begitu ya Allah, saya punya banyak dosa, pindahkan saja, berikan saja dosa saya kepada dirinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kedua orang yang bermusuhan itu mengangkat kepala mereka. Dan ternyata di hadapan mereka sudah ada terbentang istana yang begitu megah, begitu indah, luar biasa. Masya Allah, istana yang terbuat dari emas dan bertahtakan intan berlian yang penuh dengan kenikmatan. Orang itu kemudian bertanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, punya siapa istana yang begitu megah ini? Amal perbuatan apa yang dilakukan seseorang agar dapat mendapatkan istana yang begitu megah ini?" Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, "Istana ini aku berikan kepada orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahannya di masa lalu. Namun celakalah bagi orang-orang yang zalim, yang tidak bisa berbuat adil kepada saudaranya dan sesama manusia." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah betapa besarnya pahala memberikan maaf kepada orang lain yang selalu dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan 3 tanda orang bertakwa itu ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, Allah ridha kepada kita, Allah berikan kepada kita surganya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفس بتقوى الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في إندونيسيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.